Masih selanjutnya, ini ada seorang petugas damkar Kota Depok, Jawa Barat diserang oleh atasannya menggunakan senjata tajam. Pemicu penyerangan diduga akibat keduanya cekcok mulut. Rekaman CCTV milik Dinas Damkar Kota Depok memperlihatkan seorang oknum petugas damkar menyerang temannya menggunakan senjata tajam. Aksi penyerangan diduga berawal dari cekcok mulut antar keduanya hingga pelaku mengajak duel bawahannya. Tiba-tiba saja ia mengambil sebilah celurit dari dalam jok motornya dan berusaha menyerang korban. Aksinya terhenti setelah dilerai oleh anggota damkar lainnya. Atas peristiwa yang menimpa dirinya, korban melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Depok. Ya, astagfirullahaladzim, ini seharusnya suatu masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan jangan sampai mencelakakan orang lain. Nah, Ustaz, kalau kita lihat dari kasus tadi ini, Ustaz, seorang atasan cekcok nih dengan bawahannya, mungkin kesel gitu. Tapi cara penyelesaiannya itu dengan hal yang salah, yaitu dengan menyerang menggunakan senjata tajam. Gimana nih Ustaz, seharusnya jika kita ada masalah gitu Ustaz, jadi jangan langsung panas, marah, langsung malah melakukan hal-hal di luar nalar gitu Ustaz. Ya, ini salah satu tadi ya, lack of attitude itu tadi ya yang disebutkan itu, bagaimana akhlak. Saya juga agak bingung ya kalau banyak berita-berita yang kemudian menggambarkan orang-orang zaman sekarang ini kayaknya pada stres gitu ya. Sedikit saja tersinggung atau marah kemudian akhirnya kekerasan yang muncul gitu ya. Ini kan sebetulnya cermin orang-orang masyarakat stres ini sebetulnya ya, dalam tekanan gitu. Coba kalau misalnya Mbak Sheila gitu ya yang sedang santai, gembira gitu ya, tadi juga membawakan berita dengan berseri-seri gitu. Terus kemudian ada orang yang kemudian mengesalkan. Bagi orang-orang yang kemudian tadi ya yang mempunyai stabil secara mental, palingan dia kesel sedikit aja ya, terus ada yang keimanannya bagus, biarin aja dan lain-lain. Tapi kan nggak kemudian harus menyerang gitu. Ini kan yang menyerang ini karena permasalahan-permasalahan kecil itu orang-orang yang stres biasanya. Nah disinilah kenapa agama itu menjadi wajib, menjadi sangat urgent sekali untuk hadir gitu. Nah makanya kenapa sih kami gitu ya, para dai gitu, terus-menerus ingin masuk di segala lini, sebetulnya untuk mengingatkan. Kami juga tidak mempunyai apapun gitu yang bisa kita tawarkan kecuali untuk kemudian menasehati, mengingatkan orang bahwa kalau kamu marah bahkan dengan seperti itu, kamu membuat masalah baru gitu ya. Bahkan kemudian setelah itu pun seakan-akan apakah terlampiaskan nafsunya, ya enggak juga, malah nyesel gitu. Nah ini jadi permasalahan. Jadi artinya la takdob walakal jannah, jangan marah ya, surga bersamamu kata Rasulullah SAW gitu. Nah tahan amarah itu, sabar kedepankan, insya Allah kedepankan yang namanya kasih sayang, yang rahmah. Makanya kalau dengan anak buah dan lain-lain, ayolah satukan hati, taliful qulub gitu, kerjasama gitu, agar supaya kita semuanya kompak, guyup gitu, dan insya Allah saling memahami. Itu aja. Iya. Ustaz, ini kan mungkin kalau zaman sekarang nih Ustaz, orang ketika ada masalah atau kesel dengan seseorang, karena apa-apa sekarang semuanya medsos nih Ustaz, banyak yang membagikan masalahnya atau curhat di media sosial melalui statusnya. Nah, apakah ini termasuk bagian dari penyebar, maksudnya kita nih menyebarkan aib kita sendiri atau gimana nih Ustaz? Atau seharusnya kita tidak menulis masalah pribadi kita di media sosial kita, lebih baiknya gimana Ustaz? Ya itu juga ya yang saya kadang kurang ngerti, aimingnya apa ya, tujuannya, achievementnya itu apa sih sebetulnya dengan menuliskan masalah kita di sosmed itu? Toh masalahnya juga nggak selesai gitu ya, kan kita ingin menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau ingin kemudian curhat-curhatan, ya lakukan curhatan itu jangan kemudian di public space ya, jangan di ruang publik gitu ya, jangan di sosmed.
datang saja kepada orang yang terpercaya dan curhat saja lah, bolehlah nangis-nangisan atau apapun silahkan gitu. Tapi kalau kemudian tadi menuliskan permasalahan di ruang publik yang full interpretasinya bisa lain-lain, ada orang yang menyangka inilah, bahkan dia punya masalah dengan si A, bukan si B atau si C, si Z ya, yang kemudian merasa tersinggung, kan jauh banget gitu loh. Kenapa? Karena ya ruang publik gitu ya, jangan, jadi akan ada masalah lain dan tentunya juga bisa dipastikan tidak selesai masalahnya dengan kemudian mengumbar aib. Nah, agama itu melarang itu semuanya. Agama itu kan menyebutkan falyakul khairun auliyasmut, kalau kamu nggak bisa berkata yang baik, mending diam. Jangan kemudian menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan praduga yang buruk, gitu, menimbulkan suuzon, jangan menimbulkan syak, fitnah. Aduh, sudahlah, tinggalkanlah cara-cara seperti itu, dan itu pun tidak membuat antum nyaman gitu ya. Nggak bisa kita kemudian curhat di sosmed terus kemudian aduh lega, selesai masalah. Enggak, justru curhat di sosmed malah jadi ada masalah baru gitu. Makanya hati-hati ketika mau bersosmed, berbijak-bijaklah dengan menggunakan sosmed itu gitu ya. Jangan kemudian semuanya dicurahkan juga di sosmed karena tidak baik, dan bahkan bisa mengandung dosa nantinya. Auzubillah min dzalik. Berarti kita sebagai pengguna sosmed harus lebih bijak gitu ya Ustaz menggunakan sosmed kita. Jangan sampai kita meluapkan keluh kesah kita di sosmed, benar seperti yang tadi Ustaz katakan, yang ada si A yang kita mau sindir malah si B yang kesinggung. Jadi lebih baik kita tahan saja. Baik, kita ke informasi